Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah subhanahu wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Wa hafidhani wa hafidhakumullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita sekalian. Jamaah yang rahmati Allah taala, saya hadir di sini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, karena saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya sesama muslim. Dan ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita apabila kita bisa menziarahi, mengunjungi saudara kita sesama muslim, sekalipun tidak ada hubungan nasab dengan kita, walaupun tidak ada niatan-niatan yang lainnya, melainkan kedatangannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang muslim yang mengunjungi saudaranya karena Allah, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk berdiri menunggu di jalan yang dia lewati. Kemudian malaikat itu menyampaikan bahwasanya Allah mencintai seorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita apabila kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagaimana dalam surah Ibrahim, yang bawa catatan bisa ditulis ya. Kalau tidak, ditulis di kepalanya, diingat. Allah berfirman sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sambil menunggu teman yang belum hadir atau yang barusan hadir, kita beri mukadimah dulu. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Rabb kalian, yaitu Allah sesembahan kalian,
memberikan maklumat, pengumuman, pemberitahuan kepada kalian semua. Apa maklumatnya? Apa pengumumannya? Apa isi pemberitahuan dari Allah Ta'ala? La in syakartum. Sungguh, jika kalian bersyukur, maksudnya bersyukur pada Allah, la azidannakum. Sungguh benar-benar aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, kufur di sini bukan keluar dari Islam, kufur nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Apa yang difirmankan oleh Allah bagi mereka yang kufur nikmat? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, siksaku amatlah berat bagi mereka yang tidak mau bersyukur. Saya kasih contoh. Bersyukur jamaah sekalian, itu bisa dengan lisan kita. Dan ini yang sudah biasa kita lakukan. Yaitu kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini minimalnya. Paling minim kalau kita mendapatkan nikmat ucapkan apa? Alhamdulillah. Sebab itu kalau kita mau minum, sunnahnya baca apa? Bismillah. Tidak baca ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bukan itu doa sebenarnya. Hadisnya lemah doa ini. Yang sahih dari Nabi SAW, kalau kita hendak makan dan minum, ucapkan apa? Bismillah saja. Bismillah. Kan enak. Gak ada yang gak bisa mengucapkan bismillah. Coba praktek. Bismillah. Aman belum bisa praktek. Praktek sendiri. Bismillah kemudian minum. Paham? Kalau sudah minum, selesai minum atau makan, ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu minimal. Kalau mau panjang, doa yang panjang. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini apabila kita selesai minum atau makan. Minimal ucapkan apa? Alhamdulillah. Ini syukur dengan apa? Dengan lisan. Mohon maaf, di sini bapak-bapak yang bagian membagikan gaji. Siapa coba? Gajiannya karyawan tanggal berapa di sini? Saya mau tanya tanggalnya saja. Tanggal 1 apa? Bulan miladi ya. Dan 1 misalnya 1 April, 1 Mei begitu. Ya. Biasakan ketika menerima gaji itu, ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan innalillah loh ya. Innalillah, kerja di sini 5 tahun gak ada kenaikan gaji. Loh, alhamdulillah. Loh Ustaz, dari dulu gaji saya segitu. Alhamdulillah juga. Masih bisa nerima gaji. Betapa banyak saudara-saudara kita di hari ini gak gajian. Bukan hanya gak gajian, ditimpa musibah. Bukan hanya ditimpa musibah, musibah yang bertumpuk-tumpuk, ya enggak? Maka tetap ucapkan apa? Alhamdulillah. Dan ini konsep Islam. Sedikit ataukah banyak rezeki yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala, jika kita mau bersyukur, Allah akan memberikan apa? Tambahan. Janjinya siapa itu tadi? Bukan janjinya Rasulullah SAW, karena ayat itu memang yang menyampaikan Rasulullah. Bukan janjinya Muhammad Yusran yang menyampaikan ayat ini kepada antum sekalian, tapi ini janji Allah Ta'ala. Zat yang telah memberi segalanya kepada kita, ya enggak? Allah telah memberi segalanya kepada kita. Andaikan, mohon maaf ini andaikan, salah satu di antara kita hari ini sakit. Dia tidak bisa bernafas kecuali harus menggunakan oksigen. Iya, berapa dia harus keluarkan? 1 harinya di rumah sakit, biaya rumah sakitnya, biaya kamarnya, biaya obatnya, biaya tabung oksigennya. 3 hari, 2 hari sudah habis. Berapa? Maka kita tetap harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan alhamdulillah. Nanti dirasakan ya, mulai tanggal 1, kurang berapa hari nih. Ucapkan syukur alhamdulillah. Nanti kita akan dapatkan perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita.
Duit yang asalnya dulu habis sebelum pertengahan bulan, bisa bertahan sampai bulan berikutnya. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nominalnya nolnya nggak bertambah. Nol ini berpengaruh lah ya. 1 juta kurang nolnya tinggal 100.000, ya enggak? Berpengaruh ini, kosong ini, nol. Namun walaupun gaji kita mungkin tetap, mohon maaf ini, saya mau tanya, jawab saja nanti ini sekalian kita mengaji sholat, ada hubungannya nanti sholat dengan rezeki kita. Gaji minimal di sini berapa Pak? Nggak usah sebutkan orangnya, minimal saja berapa? Karyawan di sini terima gaji minimal berapa? Saya tanya. Sebutkan nggak apa-apa. UMK. Berapa di sini? Di Kediri? Iya, sudah cukup. Nggak usah diteruskan. Syukuri jamaah sekalian. Saya ketemu dengan beberapa orang. Jangankan mencari 500.000. 200-300 ribu sebulan nggak dapat. Sekarang ini di Indonesia. Apakah kita kurang syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Gaji kita sesuai dengan UMK. UMK itu apa singkatannya? Upah minimum kota ya. Oh iya, kabupaten. Subhanallah. Benar ini nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang jemaah sekalian. Saya dapati sendiri, saya tahu sendiri. Sebulan enggak dapat penghasilan apa-apa. Dia hanya pelihara sapi. Sebulan dapat penghasilan. Sapi minimal dibesarkan sampai dijual berapa bulan? 3-5 bulan baru bisa dapat hasilnya. Pertanyaan dari saya, dari mana hari-harinya dia makan? Kalau sapinya belum laku, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan ini perlu ditanamkan supaya nanti ketika ada pelajaran sholat, kita yakin bahwa sholat adalah salah satu amal ibadah yang merupakan bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seorang yang, mohon maaf ya, belum mau sholat 5 waktu artinya dia belum dianggap seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti rasakan ya, gaji yang sesuai UMK tadi, jika disyukuri oleh Allah akan diberi tambahan. Kalau tambahnya bukan nominalnya, angkanya, maka yang tambah adalah keberkahannya. Yang tambah adalah apa? Keberkahannya. Mohon maaf. Saya tidak ngeritik siapa-siapa. Dan saya tidak, di majelis ini tidak akan mengharamkan apa-apa. Seandainya ada yang hadir di sini masih ngerokok. Kemudian Allah bulan depan karena dia terima gaji, alhamdulillah. Kemudian dia ngaji, ya udahlah, saya berhenti ngerokok saja. Rokok sekarang berapa? Gudang garam berapa? Enggak tahu, enggak pernah ngerokok ya. Yang ngerokok saja jawab. Gudang garam, enggak apa-apa, saya enggak marah kok. Saya memberi contoh saja. Gudang garam berapa Pak sekarang ini? 1 pak. 15.000. Kali 1 bulan berapa kalau sehari 1 pak? 450.000. Nanti setelah dia terima gaji, alhamdulillah. Oh iya, saya sudah alhamdulillah. Uang 450.000 setiap bulan saya bakar. Kalau uang ini saya tabung, bukankah saya setahun bisa beli motor? Setiap tahun beli motor, setiap tahun beli motor, ya enggak? 450.000 loh, jamaah sekalian. Dikali 12 berapa? Bisa enggak ngitung cepat ini? 48 tambah 600, 5.400.000. Ya kan gitu. 400 kali 12 kan 48. Sisanya 50.000 kali 6 kali 12, 600 ya kan? 600 ya kan? Berarti 48 tambah 600, 54. Sama kalah sampai ustadz hitung-hitungannya. Harusnya bendara cepat ngitungnya. 5.400.000 beli motor sudah dapat Supra lama, enggak apa-apa. Tapi sampean tahun ini punya Supra, tahun besok punya Beat, tahun besoknya lagi, akhirnya rumah sampean penuh dengan sepeda motor. Enggak apa-apa, maklaran sepeda motor ini. Mantap enggak? Ini. Tapi kalau sampean tetap merokok, sampai kiamat,
gajinya UMK sampai sudah berkurang, 1.750.000 dikurangi 450, tinggal 1.300.000, kasihkan istri kurang terus. Ya tidak, mudah-mudahan lah ahlu hisab segera tobat. Ahlu hisab itu tukang rokok ini, mudah-mudahan. Saya tidak mengharamkan loh ya, kalau sampai tobat saya menguntung sendiri. Maksudnya nggak ngerokok lagi. Tidak ada wanita yang nggak senang Pak. Penghasilannya suami semua dikasihkan dia. Masya Allah. Saya menerapkan guru-guru saya, setiap saya dapat uang itu istri saya bendaharanya. Gak pernah pegang uang Pak. Orang yang gak pegang uang, itu nanti rezekinya lebih banyak daripada yang sering pegang uang. Loh bener, contohnya bos-bos itu gak pernah pegang uang, kartu apa namanya, ATM semuanya gak, duitnya lebih banyak daripada sampean yang sering pegang uang. Saya percaya gak, di kantong saya ini hanya cukup untuk beli bensin kendaraan kita. Gak lebih dari itu. Dan saya minta kepada istri saya, Umi ambilkan duit buat beli bensin. Gak pernah lebih daripada itu. ATM juga gak punya saya, dompetnya juga seperti ini. Tapi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kita. Kenapa? Seorang yang tidak hubbud dunia, maka dunia akan mendekat kepada dirinya. Tapi seorang yang terlalu cinta kepada dunia, dunia justru akan menjauh dari dirinya. Kenapa? Karena dunia miliknya siapa? Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka Allah akan datangkan dunia kepada kita. Itu tadi saya ngobrol dengan teman-teman, kenapa Saudi kaya? Bukan karena disiplin kerja, tapi karena mereka setiap sholat disiplin sholat mereka. Padahal kerjanya lebih malas jauh daripada kita. Sampai tahu orang Saudi, nggak ada masuk jam 7, apalagi jam 6, nggak ada. Sampai kiamat mungkin nggak ada di sana. Sampai tahu, habis subuh tidur mereka. Kalau kita kan dimarahi orang tua, bocah subuh turu atau rezeki nih gitu. Kalau di Saudi enggak, habis subuh tidur. Kenapa? Di sana kalau malam Pak susah tidur. Anak-anak saya baru bisa tidur setengah 2 malam, jam 2 malam, susah di sana tidur. Cuacanya enggak seperti di sini, padahal ada AC di sana. Tapi kalau habis subuh ngantuknya luar biasa. Maka mereka habis subuh tidur. Baru berangkat kerja, mereka wudhu, melek, enggak mandi tuh, jarang mandi mereka di sana. Kita di sana mandi sepekan sekali sudah bagus. Sudah ganteng, kalau di sini ya bau Pak. Kalau di sana mandi 1 bulan aja nggak bau sana. Jadi di sana itu kering, panas kering, tidak lembab seperti di sini. Subhanallah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal berangkatnya paling pagi jam 8. Ada yang buka toko setelah duhur. Ada yang jam 11 buka toko, jam 12 tutup lagi, sholat duhur. Percaya nggak sampean? Tapi rezekinya ngalir terus. Kenapa? Karena menjaga sholat. Ini mukadimah tentang ini, mudah-mudahan difahami ya, nanti dibuka ayatnya. Surat apa tadi? Ibrahim, ayat yang ke-7. Sekarang buka kitabnya, halaman 25. Mbak-mbak dan ibu-ibu yang di belakang dengar suara saya ya. Ya, baik. Halaman 25, saya akan bacakan kitab ini dari 25 sampai insya Allah Ta'ala, kalau waktunya cukup, karena sampai yang terlambat tadi ya. Jadi sampai halaman 64 kalau waktunya cukup. Insya Allah Ta'ala. Baru nanti setelah itu prakteknya, biar gak terputus dengan praktek. Baik, sifat sholat Nabi SAW. Sifat sholat dalam bahasa fikih itu juga disebut dengan kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Tata cara. Jadi terkadang ulama menyebutkan dengan kata-kata sifat sholat. Kadang-kadang disebut dengan kaifiyah. Bahasa Indonesianya apa tadi? Tata cara. Tata cara sholatnya Nabi SAW dari takbir, dimulai dari takbir, maksudnya apa ini? Takbiratul ihram. Ketika kita sholat kan mengucapkan apa? Allahu Akbar, begitu takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram karena dia mengharamkan segala aktivitas di luar sholat. Kalau sudah Allahu Akbar, tidak boleh lagi melakukan segala kegiatan selain kegiatan apa? Ibadah sholat. Paham ini? Sampai salam, hingga salam. Jadi sholat itu berakhirnya kalau seorang sudah mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian ulama mengatakan cukup salam sekali sudah cukup. Ini rukunnya, yang satunya bukan rukun. Tapi sebagian ulama mengatakan rukunnya dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sudah salam, sudah. Seandainya dia tidak membaca al-adhkar ba'da sholat, zikir-zikir setelah sholat, cukup apa enggak dia sholat? Sudah cukup.
Seandainya ini, sama mas saya namanya siapa? Mas Dika. Pak Dika ini dipanggil sama atasannya, direksinya. Dika, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Belum zikir ya? Pak, sebentar Pak yang zikir dulu. Enggak. Sambil jalan dia zikir. Karena dia sudah cukup apa? Menegakkan sholat dari takbir sampai salam. Sebab al-adhkar ba'da sholat, zikir-zikir setelah sholat hukumnya apa? Sunnah muakkadah, bukan wajib. Atau mustahab, sangat dicintai dan diutamakan untuk dikerjakan. Apabila waktunya ada. Pak polisi misalnya, kalau lalu lintas padat jangan zikir kelamaan di masjid itu. Harus segera apa? Kembali ke pos polisinya, berjaga setelah sholat. Karena kewajibannya adalah dari takbir sampai salam. Kita lanjutkan ya. Dan nanti yang bertanya di belakang ya pertanyaannya. Nanti seolah setelah saya baca beberapa poin, saya akan kasih waktu untuk bertanya supaya nggak lupa dengan poin-poin tersebut. Yang pertama, bersuci. Jadi sholat itu diawali dengan bersuci. Apabila hendak melakukan sholat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil maupun hadas besar. Pertanyaannya, apa contoh-contoh hadas kecil? Saya bisa memberi contoh. Ada doorpress dari ini ya, perusahaan ini. Doorpressnya ada. Boleh dikasih? Ya boleh. Siapa bisa jawab? Angkat tangan dulu. Karyawan apa enggak? Enggak. Dikasih enggak ini? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini baiknya perusahaan ini, Masya Allah. Walaupun enggak karyawan. Apa? Satu contoh aja, jangan banyak-banyak. Yang lain nanti biar jawab. Contoh hadas kecil. Bu, jangan kentut, keluar angin gitu. Nah gitu. Empanya kok kentut. Empanya jangan. Ya enggak apa-apa, kentut itu memang bahasa Indonesia. Keluar angin. Ini apa namanya? Adalah hadas kecil apa besar? Kok gak ada yang jawab ini? Kecil apa besar? Kecil bukan besar, hadas kecil. Baik, kasih hadiah. Ada lagi selain itu? Hadas kecil? Gampang ini. Hadas kecil itu dia bisa terangkat dengan seseorang itu berwudhu saja tanpa harus mandi besar. Contohnya apa lagi? Kalau buang air kecil. Seorang yang buang air kecil, ya pipis atau buang air besar. Sebenarnya bukan air itu ya. Kalau air namanya diare. Jadi buang besar gitu. Buang besar maka dia diharuskan, diwajibkan kalau hendak ibadah, sholat untuk apa? Berwudu. Untuk berwudu. Taib. Ini adalah apa? Termasuk hadas kecil. Kalau hadas besar seperti apa? Hadas besar. Siapa yang bisa jawab? Yang seorang bisa terangkat hadasnya apabila dia mandi besar, mandi wajib. Seperti apa saya bisa jawab? Ada doorpress ini, monggo. Jangan malu-malu, salah nggak apa-apa Pak. Nggak dimarahi sama ustadznya. Ustadznya alhamdulillah nggak galak, sebentar. Berhenti dulu, biar satu yang jawab. Kalau apa? Seperti apa? Banyak contohnya, bukan hanya satu. Apa? Iya, jima atau berhubungan badan suami istri. Tapi bukan sekedar berhubungan lah, harus jima. Jima itu bertemunya dua khitan, ya diambil dulu. Yaitu apabila sudah bertemu, tahu bertemu, ini ada yang masih bujangan. Tutup kupingnya. Jangan ngrungokne sampean. Masih bujangan ini. Jadi bertemunya dua khitan, maksudnya apabila, kata para ulama, dengarkan ini ilmu ini. Kalau sampean sudah nikah nggak tahu gawat ini, musibah nanti. Yang sudah nikah siapa? Yang belum nikah jangan ngacung. Satu, dua, belum nikah. Siapa lagi? Musibah sampai ogung nikah kabeh. Awake gede-gede ogung nikah. Insya Allah segera nikah ya. Saya doakan ini. Sampai enggak cepat nikah, jaluk tak kayak dungo sampean. Cepat nikah bojomu ayu insyaallah ya. Insyaallah. Mau enggak? Insyaallah. Baik, sebentar. Apabila perhatikan timba sudah masuk ke dalam sumur, dengan kata lain, perhatikan ini. Kepala zakar atau penis, kepalanya saja, bukan seluruhnya, sudah masuk ke dalam liang senggama, maka wajib mandi. Maka wajib mandi sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Loh Ustaz, ada air, tapi dia bukan keruh, bening, tapi dia kental, itu bukan mani. Itu namanya madhi. Ada 4 air yang keluar dari kubul, dari bagian depan, apa saja. Ini tadi
Sebentar. Sampean tadi bisa jawab, untuk hadas besar apa saja selain jima? Sudah itu saja masa? Bermimpi basah dapat tadi ya? Kasih. Kasihan nanti dia nangis gak dapat ini. Belum, masih jomblo lagi. Kasih, coba dikasih. Nah, gak apa. Gak apa. Pak Egi mohon maaf nanti kalau gak khatam kita tunda ya. Atau biar dilanjutkan ustadz lain kan gak apa-apa. Ngaji itu yang penting apa namanya ini, paham ya. Baik. Saya lanjutkan. Apa tadi mau lanjut? Ada 4 air yang keluar dari kubul. Kubul itu kemaluan depan. 1, al-baul, air kencing. Yang kedua, al-mani, air mani, sperma. Yang ketiga, al-madhi, air madhi. Yang ketiga, al-wadi, air wadi. Ini harus tahu ini semuanya. Insya Allah pernah keluar tapi nggak paham perinciannya. Al-baul, kencing, najis. Kecuali kencing bayi yang masih menyusu kepada ibunya tapi bayi laki-laki. Kalau bayi laki-laki masih menyusui pada ibunya, belum ada tambahan selain ASI atau ASU, ASI air susu ibu, ASU air susu ummi. Nah ini, oh coba agak misuh aku ya. Sampai kira saya berkata jorok kan enggak. ASI, ya ta? Maka bayi ini cukup dipercikin kalau ngencingi kita. Tidak perlu dicuci, tapi kalau bayi perempuan, walaupun dia masih minum ASI, tetap harus dicuci. Bedanya bayi laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi kencing najis. Setiap ada sesuatu kena kencing harus dicuci, dibersihkan dari najisnya. Yang kedua apa? Al-mani, najis atau tidak najis? Tidak najis. Mani tidak najis. Faham tidak? Mani tidak najis. Hanya saja apabila pakaian kita terkena mani, kemudian mani ini masih basah, maka dicuci dengan air bagian yang kena mani saja. Kemudian pakaiannya bisa untuk sholat, untuk kerja dan seterusnya. Kalau kita nggak punya pakaian ganti yang lain. Kalau mandinya sudah kering dan terlihat putih menempel, maka dikerik dengan kuku saja. Rasulullah pernah pakaiannya terkena mani, dikerik oleh ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma, kemudian digunakan pakaian itu oleh Rasulullah, tidak dicuci. Kenapa? Karena mani itu tidak najis, suci. Kalau manis najis bahaya, berarti sampean hasil dari barang yang najis. Paham tidak ini? Nah ini, sudah paham ya? Alhamdulillah, pokoknya ngaji di sini harus lebih cerdas ini. Yang ketiga, al-madhi. Al-madhi adalah air kental, tapi tidak sekental dengan air mani. Hanya saja kalau mani itu keruh, semakin bagus kualitas mani. Tanya dokter kalau percaya. Banyak orang tidak punya putra, setelah diteliti, dibawa ke lab, maninya itu encer atau maninya itu bening seperti madhi. Ini berarti harus diobati. Kalau maninya semakin keruh, semakin seperti umbel, mohon maaf ya, ingus, maka ini kalau dimasukkan cospleng ini, nggak berapa lama kalau wanita ini memang subur, jadi hamil. Ini yang belum segera nikah ya. Wis tak ceritain ini ya, segera nikah ini. Gawat tidak ada SMA bisa nih. Nikah dulu ya, nggak boleh pacaran loh. Selentik kami nanti, nggak boleh. Jadi ini namanya madhi. Madhi hukumnya apa? Najis. Dia bening sekali, seperti ingus yang bening itu. Cuma agak lengket. Dia keluar ketika seorang terangsang atau ingin berhubungan badan, ini akan keluar. Keluarnya ini, ya perhatikan, kata sebagian ulama tidak mewajibkan mandi. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah untuk mandi. Tapi keluar mani mewajibkan apa? Mandi, walaupun tidak sedang berhubungan apa? Badan. Hanya saja apabila seorang suami mendatangi istrinya dan kepala dari penisnya sudah masuk, timba sudah masuk dalam sumur, maka wajib mandi sekalipun tidak keluar air mani. Tadi mimpi basah, ini juga termasuk apa? Hadas besar. Kita lanjutkan ya. Kemudian hadas besar lagi apa? Siapa bisa jawab? Berapa tadi ya? Cepat waktunya nanti apa? Haid atau nifas? Haid atau nifas? Ya, dapat hadiah. Ini juga mewajibkan mandi. Selesai haid harus mandi. Tidak boleh dia seorang wanita yang haid mau sholat belum mandi. Tidak boleh. Jadi kalau mau berhubungan badan belum mandi, sebagian ulama membolehkan. Asal darahnya sudah bersih. Paham? Misalnya suami sangat menginginkan. Istrinya baru selesai haid belum mandi. Tapi sudah bersih. Gak ada darahnya. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengatakan tunggu dulu sampai mandi.
Seandainya suaminya nggak tahan, dia menghubungi istrinya tidak dosa. Dalam keadaan yang sudah bersih dari darah haid, walaupun belum mandi. Tapi afdolnya mandi lebih dahulu. Nifas juga demikian sama. Dan nifas tidak harus 40 hari jemaah sekalian. Kalau istri sampean-sampean ini, antum-antum ini sudah bersih dari nifasnya, walaupun 15 hari suruh mandi, kemudian sholat. Dan kita boleh mendatangi dia. Kalau mentolo, oh barulah kelahirkan oh, sudah. Kalau mentolo ini ada hadas besar mohon maaf, hadas besar dapat hilang dengan melakukan mandi jinabat, mandi wajib. Sedangkan hadas kecil akan hilang dengan sekedar melakukan apa? Wudu. Nah, ini. Sekarang persoalannya, mau mandi air gak ada, padahal dia hadas besar, atau dia habis pipis, ternyata kerannya dinyalakan gak ada air, dia hanya bawa tisu, maka air kencingnya dibersihkan dengan tisu. Kalau tetap dia keluar tidak menemukan air walaupun air aqua untuk digunakan untuk berwudu, maka dia melakukan apa? Tayamum. Tayamum itu adalah salah satu bentuk toharoh sebagai bentuk ganti dari apa? Mandi dan wudu. Jadi tayamum. Dan itu ada penjelasannya tersendiri. Kemudian, hendaklah ia menyempurnakan wudunya sebagaimana wudunya Nabi SAW. Yang kedua, sutroh. Ini semuanya dilakukan sebelum kita sholat. Sutroh maknanya, tulisannya sutrah. Bahasa Arabnya sutroh. Sutroh itu penghalang atau pembatas. Penghalang atau pembatas. Beliau mengatakan, Asy-Syaikh, penulis kitab ini siapa namanya? Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Beliau ini ayahnya guru saya. Jadi beliau ini, beliau adalah ayahnya dari guru saya. Guru saya namanya Asy-Syaikh Abdurrahman ibnu Abdullah ibni Abdurrahman Al-Jibrin. Syekh Abdurrahman ini putranya penulis kitab ini, guru saya dari Riyadh, Saudi Arabia. Beliau mengatakan, ia atau orang yang hendak sholat memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutroh, penghalang atau pembatas, di mana ia sholat dengannya. Maksudnya sholat menghadap kepada sutroh. Jadi kalau kita mau sholat, jangan kita jauh dari sutroh. Sutroh bisa berupa tembok seperti ini. Ini bisa dijadikan sutroh, pembatas atau penghalang. Sutroh bisa berupa orang yang sedang sholat di depan kita. Sutroh bisa berupa tiang masjid. Dan sutroh kadang-kadang di beberapa masjid, kalau di sini jarang. Di Saudi Arabia itu biasanya ada kayu, ya, kayu begini, papan setinggi 50 cm, yang bawahnya ini dikasih papan begini, kemudian papannya dipaku demikian, ya. Ini ditulisi biasa di situ, sutroh. Sehingga seorang yang mau sholat yang jauh dari tembok, dia memasang sutroh di depannya. Sejarak 3 hasta, perhatikan 3 hasta itu apa? 3 dhira' dalam bahasa Arab. Salah satu adhuru' 3 hasta ini. Dari sini sampai dari ujung sikut kita ini, sampai ujung jari tengah kita, ini namanya hasta, 1 hasta ini. Kalau 3 ya, perhatikan coba dipraktekkan di sini, tolong. Ya. Coba ya. Ini anggaplah ini tembok. Coba diukur dari sini 3 hasta sampean. Ya, 1, 2, 3. Berdirilah di situ. Coba. Mana 3 hasta ini? Situ sampean. Situ ya. Berdiri, sudah. Berdiri di situ. Sholat. Ya. Kalau sampean sujud, coba sujud. Tidak akan apa? Mengenai tembok. Tapi tembok bisa menjadi penghalang. 3 hasta ini apabila seorang sujud, kepalanya tidak akan membentur kepada tembok. Makanya banyak di sini sebenarnya ukuran sajadah masjid-masjid itu kurang tepat. Sehingga kita kalau ruku atau sujud itu kalau orangnya tinggi, kena bokongnya depannya itu, mak jendul gitu. Paham enggak? Kok ada bahasa Indonesia mak jendul? Jadi begitu ya. Jadi langsung menatap ini. Kadang-kadang kepala kita diinjak oleh depan kita, betul enggak? Maka kita hati-hati kalau terlalu pendek jarak softnya. Maka kita kepalanya agak mundur supaya tidak diinjak. Akhirnya kopiah kita lepas dan seterusnya. Ya, kadang-kadang yang tidak gede badannya seperti masnya ini. Wah ini ya, diinjak kurus kayak gini. Ya, bisa mati diinjak nanti. Nah, ini sutroh namanya, paham ya?
bisa berupa apa? Tembok atau kayu setinggi sekitar 50 cm, kalau di sini nanti disebutkan 46,2 cm, gitu, dan seterusnya. Bisa berupa orang yang sedang duduk, orang sedang sholat, sehingga kalau kita sholat, praktekkan akun Dika, berdiri lagi, jangan di sana, di belakangnya aqua itu, jangan di situ, di belakangnya itu berdiri, kemudian takbir coba, Allahu Akbar. Padahal sutranya di sini. Ini adalah termasuk kesalahan di dalam sholat. Harusnya mendekat kepada tembok, atau mendekat kepada orang yang sedang sholat di depan kita, atau sedang duduk di depan kita, atau mendekat kemana? Ke tiang. Apabila kita sholat sudah sendirian, sholat sunnahkah, sholat tahiyatul masjid, masuk masjid, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, mudah-mudahan nanti semuanya mengamalkan. Saya merasakan nanti, seorang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bahagia hidupnya. Dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Nanti wajahnya berseri-seri, berubah nanti. Orang yang rajin sholat itu terlihat dari apa? Vis wajahnya. Dulu sebelum saya rajin sholat, kok saya ini pasang muka, cemberut terus, ngamuan terus. Setelah sholat, subhanallah. Banyak senyum ini. Ya, apalagi yang bujangan ini. Kalau mudah senyum, banyak wanita yang mau. Kalau cemberut terus, wajahnya galak, seperti preman. Takut orang. Kita lanjutkan ya. Ini namanya apa? Sutra. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam atau ia sholat sendirian. Tinggi sutrah minimal 46,2 cm. Lihat kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Yang ketiga, meluruskan shaf. Shaf adalah barisan. Jadi meluruskan shaf itu termasuk kewajiban sebelum kita menunaikan sholat. Oleh karena itu, seorang imam sebelum memulai takbiratul ihram hendaknya menghadap ke jamaahnya lebih dahulu. Kemudian mengucapkan dulu imam-imam di kampung-kampung sampai, di desa-desa, mbah-mbah kita, imam-imam dulu, ustaz-ustaz kita, para kiai kita, mesti mengucapkan, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas shaf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Dulu, sekarang mulai imamnya langsung takbiratul ihram. Karena imam sekarang ini sudah banyak dikejar-kejar dunia. Maunya cepat-cepat, lalu dulu enggak. Ayo, diluruskan shafnya, dirapatkan begitu. Ini tuntunan dari Nabi SAW untuk meluruskan barisan. Seorang yang sholatnya barisannya lurus ya, dengan temannya dan rapat, maka yang pertama dia mendapatkan ganjaran. Yang kedua tidak akan diganggu oleh syaitan, karena syaitan akan masuk kepada sela-sela dari shaf yang kita sholat tidak rapat. Beliau mengatakan, kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya berkata, istawu, artinya luruskanlah. Dan menoleh ke kiri seraya mengucapkan istawu, luruskanlah. Yang keempat, berdiri dan niat di dalam hati. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah saya baca kitab ini saya yakin banyak hal yang janggal bagi kita. Atau asing bagi kita, atau mungkin bertentangan dengan apa yang kita amalkan. Nanti tolong ditanyakan di belakang. Ya, mohon saya tidak diputus ketika mengajar. Ya, kita tidak diputus, baru nanti di belakang silakan ditanyakan. Kok amalan saya seperti ini Ustaz? Amalan saya sudah benar atau buku ini yang salah gitu. Tanyakan, gak ada masalah. Jadi yang keempat, berdiri dan niat di dalam hati. Jadi sholat itu wajibnya dengan berdiri. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu boleh sholat dengan duduk atau sambil duduk. Bahkan sholat dengan berbaring, bukan tidur ya. Karena orang tidur tidak bisa sholat. Jadi sholat sambil berbaring, terlentang. Beliau mengatakan, kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Lihat gambar 1. Kitab ini, walaupun ini bukan saya yang menyarankan, ini panitia yang kasih saya. Cuman kitabnya tertinggal di rumah. Ini kitab bagus Bapak-Bapak. Nanti bisa dibaca di rumah, kemudian ada prakteknya di sini. Bagaimana tata cara sholat yang benar. Bagus. Nanti bisa dimurojaah, dibaca kembali ketika kita pulang ke rumah. Dan usahakan ya, semua hadirin ini, usahakan suka baca. Orang yang suka membaca, ini bukan hanya dia tambah ilmunya, tapi insyaallah ta'ala dengan izin Allah tambah rezekinya dan tambah ganjarannya. Orang yang suka membaca. Tidak ada orang yang suka membaca rugi, tidak ada. Cuma kebanyakan masyarakat kita tidak suka apa? Baca. Tapi alhamdulillah masih suka mendengar seperti ini. Alhamdulillah pengajian-pengajian masih penuh, ya kan? Nah ini. Acara pengajian-pengajian tabligh akbar masih penuh, alhamdulillah, masih suka mendengar.
Tapi usahakan ditambah, suka membaca. Tidak ada satu negeri itu mengalami kemajuan yang demikian rupa kecuali masyarakat negeri itu suka membaca. Saya pernah dapat cerita dan saya lihat sendiri memang. Beberapa orang warga negara asing yang tinggal di Saudi Arabia itu kemana-mana suka bawa buku. Jadi nunggu di mall istrinya belanja itu baca. Kalau kita kan main HP tuh. Kalau mereka baca, kecuali kalau sampean baca Facebook yang isinya dakwah nggak apa-apa. Isinya misalnya tentang pengetahuan nggak ada masalah. Ya sekarang kan nggak perlu bawa buku kemana-mana, ya kan? Kita lanjutkan. Dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang ia kehendaki. Jadi sholat itu niatnya di mana? Di dalam hati. Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu siapa? Seorang imam besar, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Imam Nawawi. Nama beliau adalah Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi. Beliau mengatakan, an-niyatu kata beliau, mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah dalam hati. Makanya nggak ada orang yang tahu niatnya orang, ya enggak? Saya tidak tahu niat Pak Andi ini dari Keranggan sampean ya. Niatnya datang ke pengajian apa, nggak tahu. Mungkin niatnya awalnya ingin menemui saya, lama nggak ketemu. Saya nggak tahu niatnya Pak Dika apa. Saya nggak tahu niatnya Pak Egi apa. Karena apa? Niat itu di dalam hati. Kalau sudah dilafatkan bukan niat lagi namanya. Jelas? Niat itu sesuatu yang dalam hati. Makanya ketika orang sholat, nggak ada yang tahu. Ternyata di antara jamaah itu ada yang nanti pulangnya mau gondol sandal. Kenapa? Karena niat itu dalam hati. Nggak ada yang niatnya, niat sholat gondol sandal. Nggak ada. Nggak mungkin akan dilafatkan, betul nggak? Ada yang ambil sepeda motornya orang, nggak ada. Karena memang niat itu tempatnya dalam hati. Makanya orang sering bertanya, lah niatmu opo? Lah berarti kan dia nggak tahu niatnya orang kan? Karena niat itu sesuatu yang terucap dalam hati. Karena niat itu ucapan hati, qaulul qalbi, ucapan hati. Makanya kalau kita mau sholat, sebelum kita takbiratul ihram, pasang niat dalam hati, saya mau sholat duhur. Sudah, mau ditambah 4 rakaat silakan. Jadi imam silakan. Yang penting di dalam apa? Hati kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan, sekedar orang berangkat berwudu menuju kamar mandi, ya ta? Kalau dia dari berangkatnya niatnya mau sholat duhur, maka terhitung dia sholat duhur. Jelas nggak? Sampai tadi misalnya, mandi, pakai kopiah, ya nggak pakai sarung ya. Kalau pakai sarung, pakai baju yang rapi, kemudian ambil minyak wangi, semprotkan. Nah, ini lagi ngetren di Saudi kayak gini. Gak usum kalau sama yang gede-gede yang tipis gini, bisa kayak gini, ya, kayak rokok di kantongnya di mana saja bisa. Lagi ngetren minyak wangi begini. Lagi ngetren di Saudi, di Indonesia belum ngetren. Kayak gini loh minyak wangi gini loh. Bukan korek ini, minyak wangi ini, semprotkan ini. Tayyib, semproti minyak, berangkat. Kalau ditanya, orang gak akan bertanya, Mas arep nendi? Gak akan bertanya. Kenapa? Kalau orang Islam sudah paham, ini sudah mau Jumatan. Niatnya di mana? Di dalam hatinya. Dan nanti Bapak-bapak, saya akan memberikan kepada kita pencerahan. Bahwa apabila niat itu senantiasa diucapkan, akan menyulitkan orang yang beramal. Sampai jual beli dalam Islam, al-bai' wasyira', jual beli. Itu ibadah atau bukan? Dalam Islam dinilai ibadah. Jual beli dinilai apa? Ibadah. Sampai pernah niatnya apa? Mas, Pak, niatnya apa? Sampai namanya siapa? Pak Yoso. Niatnya sampai kalau pas jual beli apa? Ucapkan apa? Apa? Kalau mau sholat kan usoli. Kalau mau jual beli apa? Nawa itu. Todolan. Bil bai'i lillahi ta'ala. Ucapan begitu apa enggak? Oh gak sah berarti sampean jual belinya. Kenapa dikatakan sah? Karena niat itu di dalam hati. Oh ini memang saya udah niat saya jual loh Ustaz. Terus membeli juga, saya niat beli, saya di sini nggak dipaksa oleh dia, sama Yoso saya nggak dipaksa. Memang saya mau beli motornya dia, ya enggak? Niat itu dalam hati. Mau makan itu ibadah apa tidak? Ibadah. Makanya kita baca Bismillah, selesai Alhamdulillah. Sampean pakai niat apa? Hah? Dalam hati, ya kan? Dalam hati. Karena niat itu semuanya dalam hati. Jelas ini jamaah sekalian. Dan kemudian beliau mengatakan, tidak boleh
melafadzkan niatnya dengan mengucapkan usolli lillahi sholata kada wa kada. Saya niat karena Allah untuk sholat ini dan ini, anu dan anu. Karena melafadzkan niat itu adalah perkara bid'ah, mengada-ada dalam urusan agama. Jadi melafadzkan niat itu enggak ada. Bahkan ya, saya sejak kecil alhamdulillah belajar fikih Syafi'i. Di dalam fikih mazhab Syafi'i, tidak ada Imam Asy-Syafi'i mengajarkan melafadzkan apa? Niat. Imam Syafi'i enggak ada. Bahkan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i juga tidak ada apa? Ajaran untuk melafadzkan niat. Tidak ada sama sekali. Ini, tidak ada. Terus kok ada? Ini ulama belakangan. Tujuannya awalnya adalah untuk mengajari umat yang mulai bodoh tentang agama. Tapi keterusan, ini, keterusan. Padahal sebenarnya niat itu adalah di dalam hati. Yang kelima sekarang, takbiratul ihram. Kemudian seorang yang sholat melakukan takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan segala aktivitas kegiatan selain sholat. Yaitu takbir yang pertama itu. Allahu Akbar, boleh lurus dengan telinga begini. Nah, kemudian atau lurus dengan pundaknya. Allahu Akbar. Yang penting perhatikan menghadap begini, ke arah kiblat. Sebagian ulama mengatakan boleh rapat begini dan boleh agak renggang. Yang penting tidak begini, karena ini dada, dan tidak begini. Enggak ada Allahu Akbar begini, enggak ada. Jelas begini. Boleh agak renggang dan boleh rapat. Boleh setentang, sejajar dengan telinga, dan boleh sejajar dengan apa? Dengan pundaknya. Nanti insya Allah ta'ala kalau ada waktu kita praktekkan. Mengucapkan Allahu Akbar. Dan ucapan ini tolong nanti ditirukan saya duluan. Allahu Akbar, coba. Jangan keliru, sebagian ada yang keliru begini. Allahu Akbar, keliru. Karena barnya tidak panjang. Yang kedua, bukan pakai kaf tapi apa? Allahu Akbar, keliru. Bukan akbar tapi akbar. Dan bukan karena ini kof. Jadi kaf itu bukan seperti kof. Jadi biasa saja. Allahu Akbar, Akbar. Ya Allahu Akbar, begitu saja. Nah itu cara mengucapkan Allahu Akbar yang benar. Jangan Allah, cara mengucapkan Allah. Saya di Saudi Arabia banyak mendengar saudara kita dari Pakistan, India dan Bangladesh susah mengucapkan Allah. Orang Indonesia yang termasuk, masya Allah, para kiai kita ini. Luar biasa para ustadz kita. Ini tentu bertahun-tahun. Karena memang Islam masuk sini, sebenarnya Islam masuk Indonesia sebelum Hindu dan Buddha. Ini menurut sejarah yang benar. Jadi sebelum dimasuki agama Islam, di sini itu enggak ada agama. Yang ada animisme, dinamisme. Meyakini dewa, meyakini banyak Tuhan. Kemudian Islam masuk, baru kemudian Hindu, Buddha masuk, terakhir Nasrani masuk. Lewat Belanda Nasrani itu, Katolik dulunya. Baru kepercayaan yang lain. Jadi awalnya yang masuk di sini apa? Islam. Karena ditemukan di Pasai, di kerajaan Samudra Pasai, itu ada batu nisan tertuliskan angka 700 Masehi di prasastinya itu. Berarti sejak tahun 700 Masehi, sekarang tahun berapa? 2018. Itu sudah Islam masuk karena sudah ada batu nisan seorang yang muslim dari kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam. Jelas ini? Nah, kita lanjutkan. Cara mengucapkan apa? Allahu Akbar. Orang dia nggak bisa. Kalau bisa begini, orang Indonesia kan fasih. Allahu Akbar. Kalau orang India enggak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu orang India. Keliru ini, enggak boleh. Ada yang begini, Allah, bukan Allah, tapi Allah, bukan Allah. Bukan. Ini anak kecil. Orang dewasa harus dilatih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, bukan Allah, bukan ini, semuanya keliru. Harus dibenahi. Artinya Allah Maha Besar. Kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari dan dibentangkan, maksudnya tidak mengepal begini, dibentangkan itu seperti ini, dibuka. Nah ini. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat, dari kiblat begini. Sebab ada yang pernah ini, begini takbirnya. Allahu Akbar. Begini loh, keliru ini. Takbir itu menghadap ke kiblat, kedua telapak tangannya. Bukan begini. Enggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Tidak ada ulama menulis di kitab-kitab mereka caranya begini, enggak ada.
Ada lagi bukan ke kiblat begini. Di sholat seperti ini. Nah, ini misalnya begini, seperti ini. Allah. Seperti tangannya pendek, padahal harusnya kan begini ya. Nah ini. Jadi harusnya seperti ini atau seperti ini. Bukan seperti ini. Dan bukan begini. Ini kekeliruan di dalam sholat. Ada lagi yang seperti itu, ya. Saya lihat begini. Jadi agak begini, nah ini. Ada yang begini. Ada yang Allah. Baru begini. Ini juga kekeliruan, kenapa? Ini nanti kalau ditanya, dia sulit jawab. Kenapa sampean begitu? Saya pernah nanya. Ustaz, mendahulukan tangan kanan. Makanya saya begini dulu, nah, seperti pencak silat ini. Kalau begitu sampean rukuk, dahulukan tangan kanan dulu. Coba rukuk tangan kanan dulu, gimana caranya? Rukuk tangan kanan dulu, Allahu Akbar. Nah, akhirnya begitu. Sujud, jelungup sampean. Nah, ini. Gak boleh, tidak boleh sholat kita bikin aturan sendiri. Karena sholat itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Dan diangkat setinggi bahu. Bahu itu mana ini? Pundak. Ini bahu. Nah ini bahu namanya. Atau sejajar dengan kedua daun telinga. Telinga ini. Jadi boleh setinggi bahu, boleh setinggi daun telinganya. Boleh. Kemudian yang selanjutnya, Nabi mengeraskan bacaan takbiratul ihram hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram, terkadang pula setelahnya dan kadang-kadang sebelumnya. Bagaimana itu? Perhatikan ini ya, saya praktekkan di sini. Ya, perhatikan. Allahu Akbar, ini bersamaan. Paham? Terkadang beliau Allahu Akbar. Duluan apa? Gerakannya baru apa? Ya. Terkadang beliau Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Kalau ada imam kok berbuat seperti itu, ada dasarnya. Cuma sampean kadang-kadang belum tahu. Ini kan. Dua-duanya apa tiga-tiganya diperkenankan di dalam Islam. Ada semuanya dasarnya. Jika beliau menjadi imam, maka orang yang makmum di belakang beliau pun mengikuti takbirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika tegak berdiri, pandangan matanya beliau arahkan ke tempat sujudnya. Jadi ketika sujud itu, pandangan matanya jangan melihat ke depan sebenarnya yang benar. Yang haram melihat ke atas nggak boleh. Jadi sholat misalnya nggak boleh begini. Sholat. Allahu Akbar. Nggak boleh melihat ke atas, haram ini. Melihat ke depan makruh. Karena nanti akan membaca Persebaya, Persik Kediri. Di situ ya. Kaos Dagadu. Ini. Lanjutkan perjuangan. Karena dilihat apa? Depannya, nggak boleh. Tapi dilihat tempat sujud. Kalau tempat sujud nggak akan ngerasani depannya. Kibo, kelambi kok gini tiga sholat ya. Karena lihat depan nih sampean. Ya, ini. Jangan, yang dilihat adalah tempat sujudnya. Makanya sholat yang benar itu melihat ke bawah. Kemudian yang keenam, membaca doa iftitah. Iftitah atau istiftah sama. Kemudian beliau diam sebentar untuk kemudian membaca doa iftitah. Di antara doa iftitah yang diriwayatkan dari beliau ialah, ini hanya contoh. Nanti jangan begini, Ustadz, yang biasa saya baca kok nggak ada di sini. Ini kitab kecil. Kalau kitab gede yang ini yang saya bawa, nah, kemudian Bulughul Maram ada semua nanti. Nah, nanti yang bertanya silakan. Jadi doa iftitah atau istiftah macamnya banyak. Nah, hanya saja di sini beliau menukil 3 saja. Kenapa yang dinukil 3? Kebetulan penulis kitab ini bermadzhab Hambali, bukan Syafi'i. Maka yang ditulis hanya 3. Ini yang banyak diamalkan di madzhab Hambali. Kenapa? Karena rata-rata yang ditulis di sini Bukhari Muslim. Hadisnya lebih sahih daripada hadis-hadis yang lainnya. Walaupun kita boleh mengamalkan yang lainnya. Misalnya nanti boleh seorang mengucapkan wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Walaupun di kitab ini enggak ada karena ini kitab kecil, kitab gede nanti ada. Kita baca doanya, yang dibaca oleh Nabi adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya
kama yunaqqas thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Silakan nanti jamaah sekalian dihafalkan. Saya pernah ngajar, ada yang mengatakan begini, Ustadz ini kan doa yang diajarkan di Muhammadiyah. Saya ini bukan Muhammadiyah, saya NU. Gak apa-apa menghafalkan. Wong ini doanya Nabi, bukan doanya Muhammadiyah atau NU. Ini doanya sama Nabi SAW. Saya kadang-kadang baca ini, baca itu. Kalau itu memang ada tuntunan dari Nabi SAW, boleh diamalkan. Sebaliknya, kadang-kadang ada sebagian saudara kita Muhammadiyah, Ustadz itu kan NU kalau baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi anun. Itu sunnah Nabi, boleh dibaca. Tidak hanya Subhana Rabbiyal A'la, tidak hanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, tidak hanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah ini. Yang artinya, tahu artinya ya? Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku. Saya tidak akan mengartikan sendiri biar nanti dibaca semua kitabnya ya. Ini sudah bagus, saya lihat artinya, sudah bagus. Nanti kalau kurang bagus saya artikan sendiri. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Siapa yang tidak ingin dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa? Jamaah sekalian, hidup kita di dunia ini singkat. Hidup kita di dunia singkat. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, siapa yang usianya sudah di atas 50? Ada enggak di sini? Yang usianya sudah di atas 50? Atau yang di atas 40 sudah? Saya turunkan sedikit. Rata-rata ini sudah di atas 40, saya sudah 43, ada yang 45, 47, 46 ya. Ternyata kita merasa masa TK kita masih terlihat, masih bisa kita ingat-ingat. Dulu waktu kita masih SD main bola, main di sungai, main layang-layang. Masih ingat gak ini masa kecilnya? Tahu-tahu sudah usia 20, 23, tambah lagi 30, 40. Gak terasa. Sebentar lagi 60. Seorang yang usia 40, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah, hendaknya bersiap-siap menuju kematiannya. Karena orang yang di atas 40, harus lebih banyak amal solehnya, amal baiknya dibandingkan amal keburukannya. Karena dia sudah mendekati ajalnya. Karena rata-rata umurnya umat Rasulullah SAW hanya 60-70 tahun walaupun ada yang lebih. Rata-rata umurnya umat Rasulullah SAW. Dan banyak di antara kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, belum 20 sudah meninggal, betul enggak? Teman kita SMA, belum 30 teman kuliah sudah meninggal. Teman kerja belum 40 sudah wafat. Kadang-kadang sehat, nggak perlu sakit. Yang sakit awet. Mbah-mbah kita ini ada sakit. Minta meninggal, nggak meninggal-meninggal. Yang takut meninggal malah wafat duluan. Maka saya ingatkan ini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Dan dosa itu mengotori hati. Apabila hati kita kotor, susah bagi kita untuk bahagia. Karena dosa itu apa? Mengotori hati. Kemudian ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Kemudian ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan es. Ini semuanya doa yang kita baca ketika iftitah. Kemudian doa yang lainnya, terkadang beliau membaca doa iftitah berikut ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini diantara doa iftitah yang lainnya. Kalau kebanyakan orang Saudi baca ini. Baca doa yang barusan kita bacakan. Karena hadis ini juga hadis yang sahih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Wa tabarakasmuk. Tidak ada maha tinggi keagunganmu. Wa ta'ala, mohon maaf, maha suci namamu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagunganmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah. Maksudnya sesembahan yang berhak disembah, berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Ini diantara bacaan doa iftitah. Doa iftitah banyak. Kemudian doa iftitah yang lain. Yang ini jarang dibaca ini. Mungkin diantara kita jarang yang hafal ini. Ini doa ini. Anak berani ngasih hadiah dari saya sendiri.
Kalau ada yang hafal doa yang ketiga ini, siapa yang hafal? Kalau yang pertama banyak, yang kedua juga banyak. Yang Allahumma ba'id ini banyak. Baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad, banyak yang hafal. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, ini juga banyak. Tapi yang terakhir ini susah ini. Jarang yang hafal, tapi kita baca enggak apa-apa supaya kita tahu. Kita rata-rata yang dibaca apa? Ya, kabiro, ini wajah tuh dan seterusnya ya. Ini yang rata-rata kita baca. Padahal semuanya ini ada dasarnya dari Nabi SAW. Terkadang pula dengan bacaan Nabi membaca Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, sesembahannya Jibril, Mikail dan Israfil. Jadi Jibril itu boleh ditulis Jibrilu dan boleh Jibrailu. Ini bahasa Arabnya. Wahai yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Engkaulah yang memberikan keputusan di antara hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku dengan izinmu untuk meniti kebenaran apa yang diperselisihkan. Sesungguhnya engkau menunjuki siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi memang benar, Allah adalah satu-satunya sesembahan yang mampu dan berkuasa untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, menunjuki kita jalan yang lurus. Terkadang pula dengan doa yang lain, nah ini yang doa yang lain ini. Banyak doa yang lainnya, doa istiftah ini banyak. Yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang utama adalah seseorang membaca satu doa iftitah tersebut di satu waktu. Dan membaca doa iftitah yang lainnya di waktu yang lainnya. Jadi kadang-kadang Allahumma ba'id, kadang-kadang wajahtu, kadang-kadang membaca yang lainnya yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Silahkan. Kalau hafalnya itu saja daripada enggak sholat ya sudah itu saja. Daripada kita tidak sholat. Bahkan seandainya seorang tidak membaca doa iftitah, karena tidak hafal, sholatnya sah apa tidak? Sah. Karena iftitah bukan termasuk rukun sholat. Yang rukun, ya perhatikan, setelah kita bertakbiratul ihram adalah apa? Membaca Al-Fatihah, ini rukun. Surat pun bukan termasuk rukun sholat, hanya wajib sholat. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi setelah kita membaca waladdallin amin, setelah itu kan baca surat. Itu tidak termasuk rukun sholat. Tapi wajib sholat, jangan ditinggal karena termasuk kewajiban. Tapi seandainya seorang meninggalkan itu, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Tapi sholatnya tetap sah, karena dia tidak dianggap meninggalkan rukun. Nah, rukun nggak boleh ditinggal. Yang ketujuh, isti'adah adalah mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian membaca isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang terlaknat. Dengan ucapan ini diantara doa-doa yang panjang. Kalau kita biasanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Dan ini juga dibaca dengan lirih. Baik sholat sirriyah seperti duhur asar, ataupun sholat jahriyah seperti subuh, fajar, maghrib, isya, dan sholat-sholat yang lainnya, Jumat, sholat id. Tetap doa ini, isti'adah, permohonan perlindungan dibaca apa? Lirih. Sebagaimana istiftah juga dibaca lirih, sir dibaca pelan. Cukup kita yang mendengar. Bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini panjangnya. Biasanya kita hafalnya sampai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sah apa tidak? Sah. Tapi kalau kita ingin tambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, setan yang terlaknat, yang terajam, dari kegilaannya setan, kesombongannya setan dan syairnya setan yang tercela.
Atau dengan ucapan hampir sama ini. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk atau terlaknat. Ini diantaranya. Ada yang hafal doanya ini? Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim hafal. Coba dipanjangkan tadi lanjutannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Siapa yang hafal? Yang belum dapat hadiah ya? Sudah dapat nggak boleh, siapa yang hafal? Jadi kalau kita kan kebanyakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja sudah. Atau hafal yang kedua, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Siapa yang hafal? Dapat hadiah insyaallah taala. Gak ada yang berani menghafal ini. Sudah nggak dapat hadiah sekarang. Siapa yang hafal nggak dapat hadiah? Nggak dapat hadiah nggak mau? Siapa yang hafal? Gampang dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tinggal nambahi. Setelah itu sampai berhenti dulu nafas. Biar nggak derdek, nggak gemetaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari kegilaannya setan, kesombongannya, dan dari syairnya setan yang tercela. Gak ada yang hafal? Insya Allah hafal ya, insya Allah. Mungkin sampean malu-malu. Orangnya tawaduk ini. Yang kedelapan, membaca basmalah. Membaca basmalah. Kemudian membaca basmalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nabi mensirkan, perhatikan, tidak mengeraskan bacaan basmalahnya, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terus-menerus mengeraskan basmalahnya. Akan tetapi beliau terkadang memperdengarkan kepada makmum dengan bacaan yang sir, yakni tidak terlalu mengeraskannya, sehingga bacaan basmalah beliau tidak akan terdengar kecuali orang yang dekat saja. Jadi bacaan basmalah ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Kalau di kitab ini jelas, Nabi seringnya membaca dengan sir. Dengan sir itu apa? Lirih. Jadi caranya ya, istiftah tadi kita ambil istiftah yang pendek misalnya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kemudian pelan bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian dikeraskan alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu Nabi begitu. Dan terkadang beliau memperdengarkan, hanya saja cukup didengar oleh orang yang di sekitarnya. Bagaimana contohnya? Misalnya begini. Ini pelannya ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, kan begitu. Nah ini. Dan terkadang ini yang pelan. Beliau agak mengeraskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah begitu. Terkadang Nabi begitu. Didengar oleh orang-orang yang di sekitar beliau. Adapun yang belakang tidak. Hanya saja para ulama kita terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebenarnya banyak ya pendapat ulama, tapi kita bagi dua saja. Yang pertama, mereka-mereka yang membaca bismillah dengan jahar, dengan keras. Dan ini adalah ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian mereka-mereka yang membaca basmalah dengan sir, cukup didengar sendiri, ini bermadzhab Hambali atau bermadzhab Ahlul Hadis, para ulama Ahlul Hadis. Kebanyakan demikian. Kalau kita tahu begini, kita tidak akan mencela. Kalau sampai nanti sholat di masjid, kok masjidnya itu bismillahnya dengan keras, oh berarti mengikuti madzhab Syafi'i. Kalau misalnya bismillahnya dengan sir, oh berarti mengikuti madzhab Hambali atau madzhabnya ulama-ulama Ahlul Hadis. Ulama-ulama ahli hadis, seperti Imam Bukhari dan seterusnya. Jelas? Ini tidak perlu dipertentangkan. Hanya saja, kalau kita jadi imam, di masjid yang biasa dikeraskan, sebaiknya kita mengeraskan bacaan basmalahnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini dikeraskan. Demikian juga kalau kita biasa membaca basmalah dengan keras, kemudian kita disuruh jadi khotib Jumat di masjid yang biasa sir, kita pun ikut apa? Sir. Tidak mengapa. Karena itu semuanya tuntunan dari Nabi SAW. Karena seorang muslim itu yang wajib adalah mengikuti sunnah Nabi. Adapun mengikuti madhab boleh, bukan wajib. Jadi sampean bermadhab Syafi'i boleh,
Bermadzhab Maliki boleh, Hambali boleh, Hanafi boleh, madzhab Hadis juga boleh. Tapi tidak wajib, yang wajib adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena sebelum ulama madzhab itu lahir, Rasulullah yang mendakwahkan Islam ini. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini yang terbaik. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala. Setelah itu yang ke-9, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan amin itu dua-duanya harus panjang. Cara mengucapkan amin itu dua-duanya panjang. Maksudnya apa? A-nya juga panjang, min-nya juga panjang. Bagaimana contohnya? Amin. Dulu masa kecil kita sering keliru, bukan amin tapi hamin, bukan hamin. Tapi A. Amin. Dan jangan keliru, bukan begini. Amin, ini keliru, bukan ain. Tapi hamzah. Hamzah yang dipanjangkan. Kenapa panjang dua-duanya? Karena amin yang panjang dua-duanya maknanya istajib lana atau istajib li. Kabulkanlah untukku. Itu makna amin itu artinya apa? Kabulkanlah. Makanya kalau ada orang berdoa kok kita mengucapkan amin, artinya apa? Ya Allah kabulkanlah doa kami ini. Atau kabulkannya doanya ustadz itu atau kiai itu. Itu makna apa? Amin. Maka nggak boleh main-main kalau beramin. Karena amin itu doa. Kalau kita minta sesuatu kepada manusia, boleh nggak main-main? Pak jaluk Pak. Oh, apalagi pada Pak Egi, misalnya saya datang kepada Pak Egi. Assalamualaikum. Jaluk Pak, duit Pak. Ya nesu Pak Egi, walaupun saya ustadz juga kalau minta ya pelan-pelan. Assalamualaikum Pak Egi. Ini saya mau bangun pesantren Pak. Bisa bantu lah. Kan dia, oh ya berapa butuhnya. Kalau saya teriak-teriak, sampai misalnya, waladdallin, amin. Allah ya marah, ya kan. Nggak boleh. Seperti ini tidak boleh, tidak beradab. Dan amin kita, perhatikan ini. Amin kita tidak boleh melebihi kerasnya aminnya imam. Ini enggak ada di sini. Saya ingatkan ya. Bagaimana Ustadz? Oleh karena itu imam itu juga membaca amin. Cuma imam sekarang banyak yang tidak membaca amin. Harusnya ya, imam itu setelah baca, dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi imam juga amin. Amin kita jangan melebihi kerasnya ya. Aminnya imam. Loh Ustaz, kok saya dengarkan dari luar kok kencang sekali loh. Itu kan karena makmum banyak semua mengucapkan amin. Sehingga suaranya menjadi apa? Melebihi imam. Tapi asalnya kalau dihitung satu persatu, dilihat satu persatu, mereka tidak melebihi. Tidak boleh, sampean nggak boleh melebihi, nggak boleh melebihi. Tapi kalau digabung nanti akan apa? Ya, suaranya juga akan meninggi karena serempak semuanya. Jelas? Nah, ini. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah atau dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Jamaah sekalian, manusia itu tidak berhak dipuji pada hakikatnya. Sebenarnya manusia itu tidak berhak mendapatkan pujian. Yang berhak dipuji hanya siapa? Allah. Namun indahnya Islam tidak ada di agama yang lain. Sekalipun yang berhak dipuji Allah. Allah memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada manusia. Atau kepada hamba-hamba Allah yang berbuat baik kepada kita. Betul nggak? Ini. Ada hadis berbunyi demikian. Rasulullah SAW bersabda, Man la yaskurin nasa, la yaskurin nas. La yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia,
maka dia tidak dianggap bersyukur kepada siapa? Allah. Maka nanti ya Bapak-bapak amalkan mulai tanggal 1 atau tidak usah tanggal 1. Ada teman kita di kerjaan, boleh nggak di kerjaan ini bawa makanan biasanya? Kadang-kadang kan ada ya kan, bawa makanan begitu kan. Dia beli makanan, ayo mas, makan bareng ini. Maka kalau kita makan, terima kasih, syukron. Saya cicipi ya, cicipi. Ucapkan terima kasih, nanti habis cicipi, wah syukron ya terima kasih ya. Masya Allah, enak, maturun, enak ini, tuku nanti. Nah, gini. Besok ganti dia misalnya. Nah, ini terima kasih kepada makhluk, ini termasuk bentuk syukur kita kepada siapa? Allah. Siapa yang tidak mau terima kasih kepada manusia, tidak dianggap dia telah bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, sebenarnya yang berhak dipuji hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang membagi gaji kita, bukan yang telah memberi kita makanan, bukan yang telah memberi kita misalnya souvenir, hadiah dan seterusnya. Namun semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Atau Maliki Yaumiddin lebih tepatnya diartikan penguasa hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang benar jam segini. Enggak terasa ya, mohon maaf ya. Sedikit ya kita artikan ini. Mohon maaf Pak Eki dan teman-teman sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya, bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, bukan jalannya, mohon maaf, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalannya mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Nabi berhenti pada setiap ayat, pada setiap akhir ayat, tidak menyambungkan bacaan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi Rasulullah itu kalau membaca Al-Fatihah tidak nyambung. Walaupun nyambung itu boleh, tapi Rasulullah tidak. Boleh kita baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Boleh. Namun ini tidak sunnah. Yang sunnah adalah bernafas berhenti setiap ayat. Jadi di akhir ayat itu berhenti. Jamaah sekalian, seperti yang saya duga sebelumnya nggak cukup ya. Karena kita tadi mulainya agak terlambat. Juga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, belum sempat praktek ini. Lebih baik pengajian demikian. Ya, bersambung. Daripada ngaji sampai orang ngantuk-ngantuk tetap ustadznya bicara dan tidak masuk ke dalam alam pikirannya, ya alam bawah sadarnya, mendingan kita ngaji sedikit-sedikit. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada jamaah yang tanya terkait niat dan cara takbir ya, silakan siapa yang tanya? Ya. Namanya siapa? Trio, silakan. Iya bagus, pertanyaan bagus. Sebenarnya kitab ini singkat ya, tapi nanti akan saya singgung. Termasuk kesempurnaan sholat adalah sholat memakai penutup kepala. Jadi sholat memakai penutup kepala ini termasuk kesempurnaan di dalam sholat. Maka diusahakan Bapak-bapak, kalau jam kerja kita melewati beberapa waktu sholat, hendaknya kita mengantongi kopiah atau kita bawa ke kantor. Setiap kita sholat kita memakai apa? Penutup kepala. Penutup kepala bebas, mau seperti ini namanya kolan suah. Ini seperti ini kolan suah. Mau seperti hitam ini boleh, namanya tokiyah kalau kita kopiah. Mau pakai surban seperti para kiai, para ustadz kita, silahkan. Semuanya ini penutup kepala. Jadi yang penting tidak membiarkan kepala kita apa? Tidak ada penutupnya ketika sholat. Walaupun ini tidak membatalkan sholat, tapi ulama-ulama kita mengatakan makruh. Oleh sebab itulah, coba diteliti. Tidak ada yang namanya ustadz atau kiai sholat nggak pakai penutup kepala, betul nggak? Kalau dia sudah dipanggil kiai atau ustadz, kebanyakan sudah. Itu mesti kalau sholat mesti apa? Memakai penutup kepala. Khutbah memakai penutup kepala. Kenapa? Yang satu, yang pertama, ada hadis bahwasanya Nabi bersabda, Innallaha ahaqqu an yutazayyan bih. Sungguhnya Allah itu lebih berhak untuk seorang berhias kepadanya.
Dan memakai penutup kepala termasuk berhias ketika kita menjalankan apa? Ibadah kita, sholat kita. Termasuk kita Jumatan, kita khutbah, ceramah seperti ini. Boleh saya ceramah tanpa penutup kepala, tapi berhiasnya adalah dengan memakai apa? Penutup kepala. Ini sunnah. Tidak memakai penutup kepala ketika sholat hukumnya makruh. Sebab Rasulullah disebutkan dalam hadis-hadis beliau, tidak pernah keluar rumah tidak memakai penutup kepala. Walaupun beliau mau kerja, mau dagang, mau apa, mau dakwah, apalagi mau sholat. Nah ini. Jelas ini, jamaah sekalian, sudah paham? Insya Allah, silahkan mau pakai kopiah begini boleh, seperti saya ini boleh, yang rajut seperti itu, molor boleh, pakai surban silahkan, kalau sampai sudah siap dipanggil kiai atau ustadz ya, silahkan, gak ada masalah, ya kan, silahkan. Makanya beli kopiah ya, kalau perlu nanti siapa yang punya duit belikan temannya kopiah, silahkan Pak. Ya. Oh ini dulu ya, mohon maaf ini dulu, silahkan. Iya bagus, siapa namanya saya? Noval, silahkan. Betul. Ada yang mengatakan, hendaknya kalau sholat dibeginikan. Kalau saya tidak harus, tidak ada dalilnya. Kenapa? Kalau begitu celonanya sampai sama linting ke atas. No. Karena lutut kan juga menyentuh tanah, ya. Betul enggak? Lutut kita menyentuh tempat sholat atau enggak? Kalau kita sholat pakai kaos kaki, sah apa tidak? Boleh sah. Berarti kaos kakinya harus cepat. Enggak. Jadi perempuan juga begitu, ya kan? Jadi ini tidak harus. Yang namanya dahi, atau batuk bahasa Jawanya, menyentuh ke lantai tempat sholat atau ke tanah, itu maksudnya bukan langsung menyentuh. Sekarang sampai menyentuh langsung ke tanah apa enggak? Enggak, ada lantainya, ada karpetnya, ya enggak? Iya. Jadi yang penting adalah dahi kita ini kalau sholat tidak begini. Ada orang yang sholat dahinya begini loh. Sholatnya siapa? Anak-anak. Yang nempel apa? Hidungnya. Jadi kalau sholat nempel hidungnya tapi dahinya tidak apa? Tidak nempel. Ini anak sampai lihat kalau sholatnya. Dahinya enggak nempel, tapi hidungnya nempel. Jadi yang harus nempel itu dahi dengan hidung. Nanti ada prakteknya. Jadi walaupun hidung kita mancung, tetap hidung harus nempel. Jadi dahi, hidung ini termasuk satu. Kepala. Kemudian 2 tangan, telapak tangan. Berarti sudah 3. 2 lutut, berarti 5. 2 ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri, berarti 7. Ini anggota sujud yang harus nempel ke lantai tempat sholat 7 ini. Dahi dengan hidung, ya kan? Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut kanan kiri, dan 2 jari-jari kanan kiri dari kaki kita. Rambut misalnya nempel, tidak ada masalah. Makanya orang yang rambutnya panjang, di dalam Islam Pak, rambut panjang itu boleh. Anak-anak saya sekolah di Saudi Arabia, itu yang kelas 1 SMP sama kelas 4 SD itu gondrong sampai segini, sepundak. Enggak dimarahi di sana, karena memang di dalam Islam rambut boleh. Kalau di sini kan dimarahi ya, dianggap tidak rapi. Kalau di sana yang penting dikeramasi, syaratnya harus dijungkasi, keramasi, kemudian pakai kopiah gitu. Enggak pakai kopiah kan boleh. Pakai kopiah dan rapi, sekolah. Di sana begitu bebas. Padahal sekolah negeri itu. Sekolah negerinya di Saudi Arabia. Jadi orang rambut panjang itu tidak mengapa. Justru, mohon maaf, kalau kita rambut panjang, kalau sholat enggak usah dikuncir. Biarkan tergerai. Jungkasi sing wandeng panjang itu. Ya. Kalau di sini kerja boleh panjang nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah, nggak ganggu pekerjaan loh rambut panjang itu. Bener, nggak ganggu pekerjaan. Di sisir yang rapi rambutnya, sepundak aku ini. Loh saya dulu sejak mondok sampai perguruan tinggi saya rambut saya gini Pak. Ada foto-fotonya di bawah teman saya, yang saya bakar punya saya. Segini rambutnya, panjang. Kayak itu, sampai segini. Badannya kurus, rambutnya panjang. Nggak ada masalah, rambut panjang bebas. Kalau sujud, biarkan rambut ikut sujud. Kalau sampean nggak pakai kopiah, nggak usah begini kan, seret. Jadi seret, nggak usah begitu. Kan biasa orang sholat begini, rambutnya begini kan, nah, baru gini. Nggak perlu rambutnya dibegitukan. Cukup rambutnya biar sujud, walaupun menutupi dahi nggak ada masalah. Biarkan ikut sujud. Jadi mengibaskan rambut, nyilak nih rambut itu dalam sholat nggak boleh malah. Karena itu perbuatan yang tidak diperkenankan, dimakruhkan, tidak disukai. Jadi biarkan rambut ikut sujud. Monggo Pak, pertanyaan panjenengan. Nggih. Tempat sujud. Iya. Oh iya, betul. Sholat dengan memejamkan mata itu hukumnya makruh Pak. Kalau tidak ada yang dibutuhkan, makruh. Tapi kalau kita misalnya supaya agak sedikit konsentrasi kemudian melek lagi, ini tidak ada masalah.
Jadi usahakan jangan sepanjang kita sholat memejamkan mata. Hukumnya makruh, tidak disukai, mengurangi ganjaran kita Pak. Jadi jelas ya, usahakan demikian. Insya Allah, ya begini, orang itu ya termasuk imam. Susah Pak, sholat konsentrasi atau khusyuk itu susah. Tapi kita usahakan. Hanya saja Allah bukan hanya menilai seberapa jauh kekhusyuan, kekonsentrasian kita dalam sholat, tapi juga menilai usaha kita. Jadi dinilai oleh Allah itu bukan hanya apa hasilnya, tapi usahanya. Itulah indahnya Islam. Wong Islam jangankan amalan Pak, sekedar niat dapat ganjaran apa enggak? Saya tadi sudah niat ini, mau hadir pengajian pada Jumat di tempat ini yang datang Ustadz Muhammad Yusron misalnya. Ternyata hujan deras saya nggak bisa datang. Dapat ganjaran enggak dia? Dapat ganjaran. Sebaliknya, orang niat buruk nggak jadi dilakukan. Jika dia tidak jadi niat karena takut kepada Allah dapat ganjaran malah. Padahal sudah niat buruk loh. Niat buruk. Kalau dia tidak jadi melakukan karena wis pokoknya nggak jadi, gitu aja. Itu nggak dapat dosa. Seorang niat buruk nggak jadi dilaksanakan tidak dapat dosa. Kalau jadi dilaksanakan dosanya satu sesuai dengan perbuatannya. Tapi di dalam Islam tidak. Kalau jadi melakukan itu pahalanya minimal dilipat gandakan sampai 10, sampai 700, bahkan sampai tidak terhingga. Itu indahnya Islam. Demikian Pak ya, jadi kita usahakan tempat sujud. Saya sendiri kadang-kadang juga melihat ke depan kita. Makanya saya kadang-kadang tahu sarungnya ini apa, mereknya. Kalau kita pakai sarung, usahakan merek itu jangan diletakkan di belakang, usahakan itu. Diletakkan di atas atau di depan. Karena itu nanti orang akan begini, wah mereknya Wadimor, wis tatuku Wadimor gitu, jangan gitu ya. Jadi usahakan begitu. Jangan ya mengganggu. Silakan ada pertanyaan? Ya. Menunggu ini Pak, Bapak dulu. Silakan Pak, monggo. Menahan kentut, betul. Menahan kentut atau menahan buang hajat, baik air kecil maupun air besar. Ketika kita sedang sholat, hukumnya makruh tapi tidak membatalkan sholat. Ustaz sudah sayang tinggal salam. Ustaz tahiyat ya, saya tahan mau kentut ini saya tahan. Atau mau BO ya, BAB, saya tahan. Hukumnya makruh Pak. Hanya mengurangi ganjaran tapi tidak membatalkan apa? Ganjaran. Lihat kondisi Pak. Kalau baru memulai sholat, jangan menahan. Saya pernah Pak, sudah ada keinginan BAB saya tahan. Ternyata keluar keringat dingin malah. Saya batalkan saja. Setelah itu saya batalkan juga. Jadi batalkan, kemudian kita ke kamar mandi, habis buang hajat, berwudu, lanjut lagi. Kalau kita masuk kamar mandi, kemudian kita lanjut lagi, ternyata imam sudah salam, kita sudah mendapatkan pahala ganjaran jamaah. Karena kita sudah berniat dari awal, kita sudah mulai jamaah kok. Ya enggak? Jadi enggak usah takut Pak. Kalau masih di awal, jangan ditahan. Tapi sudah mau akhir, eman toh, nanti ini mau kerja ini, sudah ditahan sebentar, wong bisa menahan. Tapi kalau tidak bisa ditahan, lepas saja, nggak ada masalah. Dilepas, kemudian kita ambil air wudhu, sholat kembali dari awal. Jelas? Demikian Pak ya, hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, sana dulu. Sana dulu, silakan. Soal sutra tadi Pak. Inggih Pak. Kan tadi sutra itu buat Pembatas, ya. Selain itu saya pernah lihat Ya. ada orang waktu ada orang sholat, Ya. cara di depannya itu padahal dia sudah sholat. Ya. Betul. Ya, memang begini. Nanti ada pembahasan. Betul. Jadi seorang yang sholat, jika dia sudah ada pembatasnya, baik tembok, ataukah pembatasnya tiang, ataukah sutroh apa saja, ya. Kemudian ada orang hendak lewat di depan dia, maka dia berhak untuk menghalangi orang yang lewat itu. Karena sebenarnya ya Bapak Jamaah, jangan sekali-kali kita lewat depan orang sholat, haram hukumnya. Kalau yang kita lewat itu imam pertama atau orang yang sholat sendirian. Tapi ya kalau yang kita lewati makmum boleh. Bagaimana itu terjadi? Sering, ini tadi kentut di tengah-tengah sholat, taut. Nah, kemudian dia ingin keluar, gimana? Gak bisa kecuali melewati apa? Makmum. Kecuali dia soft belakang tinggal mundur saja. Kalau soft tengah-tengah atau depan, terpaksa melewati apa? Makmum. Boleh orang lewat depan makmum. Dan makmum gak boleh begini. Gimana lewatnya? Gak boleh begini, gak boleh. Tetap boleh. Kenapa? Karena yang dilarang melewati imam atau melewati orang yang sholat sendirian Pak. Gak boleh, mboten bareng. Kata Nabi lebih baik dia menunggu 40. Tidak disebutkan apakah 40 malam, 40 tahun, 40 hari, 40 bulan. Tidak disebutkan.
Jelas? Tidak disebutkan seorang yang penting jangan melewati orang sholat. Ini haram mutlak, Pak. Orang sekarang gampang ya. Pak, mohon maaf ya. Kalau ada orang sholat di sini, saya maju ya nggak apa-apa ya. Nah, saya maju. Saya sholat di sini. Sutra saya kan ini temboknya. Ya, maka ini nggak boleh dilewati orang. Mungkin saya sholatnya di sini kepala saya. Saya sholat di sini. Kemudian, oh ada lewat, bisa lewat ini. Nggak boleh, tetap haram. Tetap haram. Walaupun kepalanya di sini, tetap tidak boleh kita melewati. Ini hukumnya haram, mutlak haram. Kalau dia misalnya dipukul oleh orang yang sholat, yang mukul nggak dosa. Bahkan boleh di dalam sholat orang menghalangi jika dia tetap dilawan. Kenapa? Karena biasanya yang memaksa itu seton, kata Nabi SAW. Jadi yang memaksa lewat itu seton. Atau orang yang sudah terkena gangguan seton. Makanya tidak boleh kita melewati orang yang sedang sholat. Usahakan Pak, kalau ada orang sholat ini ditunggu. Kalau memang ini tembok kan nggak bisa dilewati toh. Kalau misalnya ini bapak ini sholat, beliau ini duduk, sedang dzikir. Saya lewat sini nggak ada masalah. Tapi jangan lewat depannya orang sini. Saya kan mau keluar ya, saya dekatnya beliau ini. Beliau sudah dzikir, ini sholat sunnah tak, ba'diyah, maghrib misalnya. Nggak boleh lewat sini, walaupun beliau kepalanya di sini, nggak boleh. Oh masih ada jarak Ustaz, oh saya mepet-mepet begini. Nggak boleh, harus lewatnya apa? Lewat depan sini. Ya, lewat depan sini, kemudian keluar. Jelas ini tuntunan ini kalau diamalkan indah. Dan kita juga nggak terganggu Pak. Kalau dilewati orang terganggu nggak? Terganggu kita. Konsentrasi kita bisa buyar gitu. Apalagi orang yang susah konsentrasi. Ya, silakan pertanyaan lagi. Ya, monggo. Ini dulu belakang. Apa? Jangan panjang-panjang lo ya. Iya. 3. Saya belakang dulu. 1 atau 3 Pak? 1, ini 1 dulu aja. Iya. Tolong agak dipercepat Pak. Cek. Ya kan tadi kan gini ya, apa namanya kalau misalnya kita lagi kebelet atau pengen buang hajat itu kan sebaiknya kita buang hajat dulu baru melanjutkan sholat. Kalau kasusnya waktu sholat Jumat udah qomat, itu kita tiba-tiba kebelet itu gimana Ustadz? Iya tetap Pak. Buang hajat dulu, ya nah. Nanti kalau kita kehabisan atau sudah ketinggalan sholat, maka kita sholatnya 4 rakaat Pak, bukan 2 rakaat, jelas? Ya, jelas. Tapi kalau kita masih mendapatkan, perhatikan, mendapatkan 1 rakaat bersama makmum, bersama imam, kita masih dapat 1 rakaat, lanjutkan kurang 1 rakaat. Sebagian ulama mengatakan, kalau dapatnya hanya tahiyatnya imam, sebagian ulama ini mengatakan tahiyatnya imam, nanti nambahnya bukan nambah 2 tapi nambah 4. Karena tahiyat tidak dihitung, jelas? Yang dihitung itu kalau dapat ruku. Dapat ruku sempurna bersama imam, dia dihitung 1. Berarti kurang 1. Jumat ini sholat Jumat. Tapi karena dia dapatnya waktu imam sedang tahiyat, mau salam dia baru dapat karena dia tadi sakit perut, maka dia nambahnya berapa? 4. Langsung ketika berdiri dirubah niatnya dalam hati sholat duhur, jelas? Nah demikian ya. Nah ini insya Allah, ini punya antum nih, silakan. Nah, sudah. Ada ibu-ibu atau mbak-mbak ada pertanyaan? Sebelum ini ada pertanyaan 3 ini dia. Yang belakang dulu, silakan kalau mau bertanya, silakan. Jangan malu-malu bertanya. Di luar bab sholat boleh kok, tidak dimarahi, silakan. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ini ada mikrofon ini, silakan diambil ini di depan. Silakan diambil mikrofonnya. Monggo. Silakan, jangan kalau ada pertanyaan dibiarkan mengganjal dalam hati ya, ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan dari belakang, apa pertanyaan tadi? Oh iya ada, silakan. Di belakang, silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Iya. Bila kita sholat jamaah, posisi di manakah untuk makmum perempuannya? Apakah di samping jamaah laki-laki ataukah di belakang jamaah laki-laki? Bagus, pertanyaan yang bagus. Bagi saudari-saudari kita, para wanita yang ingin berjamaah di masjid, wanita itu sebenarnya sholatnya di rumah. Tapi boleh bagi mereka kalau ingin berjamaah di masjid, untuk sholat di masjid. Dan kita sebagai seorang ayah atau suami, apabila anak kita atau istri kita hendak berjamaah di masjid, jangan dilarang, gak boleh melarangnya. Silakan pergi ke masjid, yang penting ketika pergi sudah menutup aurat dari rumah. Nah, apabila dia jadi makmum, sholat berjamaah, maka sebenarnya softnya perempuan dimulai dari soft yang paling belakang. Dan itu letaknya di belakang soft laki-laki. Jadi misalnya ini ya, ini jamaah laki-laki kan, ini tabirnya ya, tabir merah ini, satirnya penutup penghalang merah ini. Nah, jangan langsung di belakang satir memulainya. Memulainya justru dari tembok belakang dulu.
Setelah itu nanti kalau sudah penuh tembok belakang, ke depan lagi begitu. Banyak yang tidak ngerti dimulai dari depan, sebenarnya dari belakang kalau wanita. Kalau laki-laki dimulai dari depan. Tapi banyak laki-laki mau mulai dari belakang ini. Ini loh bener, saya sholat di sebuah desa, nggak usah saya sebutkan desanya. Depan belum penuh dia sudah buka soft lagi, coba. Kenapa? Karena dia malas berjalan ke kanan atau ke kiri, karena masjidnya gede kan, kalau masjid gede seperti Masjid Agung Pare itu kan gede. Malas Pak berjalannya. Jadi dia bentuk soft di belakang apa? Soft pertama, padahal soft pertama belum penuh. Seperti ini sebagian ulama mengatakan tidak sah bahkan, minimal dosa. Nah, ibu-ibu soft yang terbaik adalah di belakang. Persoalannya adalah apabila masjid itu soft perempuan di samping dari jamaah pria atau laki-laki bagaimana. Maka tetap cari yang paling belakang, jelas? Cari yang paling belakang, jangan berdekatan dengan makmum laki-laki. Nanti khawatir ada yang jomblo-jomblo, bahaya ini ya. Ini bahaya, jadi usahakan begitu. Jadi menjauh dari makmum laki-laki. Ada lagi? Ya. Perempuan, silakan Ibu atau Mbak. Iya, Pak Ustadz, kalau misalkan sesama perempuan kan mau sholat jamaah, Nggih. untuk imamnya itu sebenarnya bersampingan ataukah ada jarak? Iya, Gitu. untuk wanita apabila berjamaah dengan sesama wanita, ini banyak yang tidak ngerti. Maka imamnya di tengah-tengah soft pertama, bukan di depan soft pertama. Ini khusus wanita. Kecuali kalau imamnya laki-laki, misalnya Pak Dika ini, Mas Dika jadi imam. Ternyata belakangnya enggak ada laki-lakinya, semua perempuan. Ya udah dia di depan perempuan, jelas? Tapi kalau semua perempuan, tidak ada laki-lakinya, yang mau jadi imam pun perempuan, maka dia berada di tengah-tengah soft pertama, di situ imamnya jamaah perempuan. Ini banyak yang nggak ngerti, bukan di depan. Kalau imam jamaah perempuan, sejajar dengan soft pertama dia di tengah-tengahnya pas. Demikian. Tambahan Pak Ustadz. Monggo silakan. Kalau misalnya sholat berjamaah di masjid itu kan paling belakang perempuan. Nggih. Tetapi yang terjadi biasanya kan sebelum sholat itu pada nutup supaya softnya bagus kan Pak. Tapi pada maju yang jamaahnya yang di belakang. Oh, iya, jadi iya, bukan iya. dari belakang. Iya. Ini sebaiknya gimana? Soalnya nanti kalau di belakang Kalau sendiri, sudah kadung sendirian, begitu, kalau sudah kadung jamaah mulai dari depan, maka kita ikut jamaah yang sudah mulai. Jelas? Termasuk pria, bapak-bapak, dengarkan saya. Kalau soft pertama sudah penuh, ya kan? Kita mulai soft kedua. Dari mana? Dari tengah. Lurus dengan posisi apa? Imam. Tapi ada jamaah nggak mau dari tengah. Dari pinggir kanan atau pinggir apa? Kiri. Karena pinggir kanan ini dekat dengan tempat wudhu tadi dia datang masuk, atau dekat dengan pintu masuk dari depan. Dia mulai dari sana, kanan atau kiri. Kalau sudah ada jamaah di kanan atau kiri, nggak perlu kita geret. Kita nyambung dengan dia di situ, nyambung lagi di situ. Jelas? Nah, ini. Tapi kalau belum mulai kita ajak, mas sini di tengah, mas sunahnya dari tengah. Jelas? Demikian juga ibu-ibu. Harusnya kan dari belakang, ternyata softnya sudah membentuk di depan, ya sudah ikut soft yang ada. Tidak boleh kita membentuk soft sendiri, sedangkan soft yang ada sudah ada. Walaupun soft itu keliru, karena persatuan lebih diutamakan daripada apa? Perpecahan, paham nggak? Jadi jamaah ini kan bersatu toh. Walaupun kita keliru di kanan, tapi kan persatuan lebih utama daripada perpecahan. Karena sudah keliru, kemudian ini pecah, hatinya pasti ini, yang satu dongkol, ini apa tuh gak gelem jejer aku? Apa aku radus misalnya gitu, ini satu gitu ya. Tapi kalau dia mau apa sejajar, minimal mengurangi apa perpecahan gitu. Walaupun itu sebenarnya keliru, memulainya harus dari tengah, bukan dari pinggir. Jelas ini ya? Nah, sudah cukup insya Allah? Sudah cukup? Hah? Satu ya. Iya, cara bersedekap sebenarnya nanti ya. Saya kan bilang tadi baca kitab dulu baru praktek. Cara bersedekap sebenarnya ya, boleh di atas dada. Dada itu dipegang dulu. Kalau ada rusuknya, ini kalau yang empuk nggak ada rusuknya perut. Dada mulai, ini boleh di sini. Bukan di sini loh, ada yang sedekap. Nggak ada di sini itu, nggak ada. Di dada itu maksudnya di yang ada rusuknya. Dan boleh di sini. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh di sini, nggak ada masalah. Ya, kalau kita di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i kan di sini. Boleh di sini, mazhab Ahlul Hadis di sini, nggak ada masalah. Boleh. Boleh demikian, ya. Boleh begini, dan boleh demikian. Yang tidak ada adalah begini. Ini wong kademen nih, yang nggak ada ini. Jadi beginilah, letakkan beginilah, perhatikan. Nah, begini. Allahu Akbar, begini.
Allahu Akbar, demikian. Allahu Akbar, demikian, boleh. Tiga-tiganya boleh. Jelas? Nah ini, sedekap. Insya Allah kalau di Indonesia ini sudah bagus sholatnya. Tapi ada sebagian anak-anak muda, Allahu Akbar. Oh begini, nggak ada begini, terlalu tinggi nih. Di sini loh, yang ada tulangnya sudah cukup ini. Nggak perlu di sini. Ini makna yang keliru, bukan nggak ada. Ada yang begini, nggak ada nih begini. Nggak ada, hadisnya tidak ada. Ini berlebihan namanya, berlebihan. Nah, jelas? Nah, jelas. Yang sudah ada tulangnya. Ada pertanyaan lagi? Ya 3, cepet aja. Sulit nggak pertanyaan sampean? Jangan nanya anaknya sulit. Hah? Oh Pak, anu aja dulu. Ayo, monggo. 1 Pak ya? Monggo. Betul. Berjamaah? Ya. Kalau ya. Jadi jamaah yang tepat. Kalau 2 orang ini sama-sama laki-lakinya, makmumnya di sebelah kanannya pas. Seandainya makmumnya agak mundur sedikit, nggak ada masalah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, berkurang ganjarannya. Kalau ingin lengkap ganjarannya begini. Lah nanti kalau datang orang ketiga, maka ini ditarik ke belakang, ya, atau imamnya kalau tahu ada orang datang, ini disuruh mundur, ya, ke belakang. Sebenarnya kalau tahu caranya begini, orang ketiga itu ke sini dulu, baru kemudian imam menggerakkan tangannya untuk nyuruh mundur ke belakang, nanti di belakang begini. Jelas. Kalau jamaahnya ini istri kita, maka istri kita di belakang kita pas ini. Nggak boleh jejer. Walaupun itu istri, apalagi istrinya orang lain. Nggak boleh jejer. Oh istrinya sendiri aja nggak boleh ya, bener nggak? Lah iya, apalagi istri orang lain. Nggak boleh, wanita harus di belakang laki-laki. Tapi kalau sesama laki-laki demikian. Kalau agak mundur sedikit, ini tidak membatalkan sholat. Hanya saja mengurangi ganjaran sholat, karena tidak sempurna. Harusnya begini, jelas? Kalau ada jamaah lain baru 2 orang ini berjajar demikian di belakangnya. Baik, apalagi pertanyaannya? Cepat aja, cepat, singkat. Yang pertama, kalau kita masuk, iya. Betul. Kalau imamnya sudah selesai, kita harus mendekat kepada sutro atau tetap di depan? Iya, kalau kita masuk, betul. Kita ketinggalan, sudah masbuk berapa aja, ketinggalan. Entah 1 rakaat, 2 rakaat. Imam sudah selesai. Padahal kita jauh dari tembok. Apakah kita perlu mendekat kepada tembok? Tidak perlu. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu, walaupun dulu amalan ini banyak dikerjakan oleh sebagian teman kita, tidak ada dalilnya. Jadi kalau sudah di situ, ya sudah di situ. Kalau awal memang harus mendekat, tapi kalau ini sudah berjamaah, sudah di situ tidak perlu maju lagi. Walaupun di depannya ini orangnya sudah pergi, atau dia jauh dari tembok, tidak perlu lagi maju. Jelas? Tidak ada dalil yang menyuruh kita maju. Yang kedua? Ya. Dan pendapat ini, pendapatnya bukan saya, pendapat Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Rohaili, guru kita, bahwa kalau sudah masbuk dan jauh dari tembok tidak perlu berjalan maju, tetap di situ teruskan. Jelas? Yang kedua, ketika kita masbuk, terus mau sudah selesai, kita kan masbuk juga dengan beberapa orang. Betul. Itu apakah kita juga harus tetap rapatkan saf? Iya. Kalau kita masbuk, kemudian menyelesaikan sendiri-sendiri kan, tidak harus merafatkan saf. Kecuali kalau kemudian kita ditunjuk jadi imam, kemudian yang belakang ini jadi makmum kita, yang belakang harus merafatkan saf. Jelas? Tidak perlu, tidak ada tuntunan untuk merafatkan saf, karena sudah selesai. Ya. Yang ketiga? Yang terakhir, ketika kita kan di masjid yang belum kenal sunnah gitu. Betul. Jarak sebelah kiri dan kanan itu jauh. Iya. Kita sebaiknya seperti apa gitu? Kalau kita bisa masuk dan mereka nggak marah, masuk saja ke soft itu. Kalau bisa masuk ya. Tapi kalau terlalu sempit, mungkin hanya bisa dimasuki anak-anak kecil, ya nggak usah. Jangan membuat kekeruhan hati. Jadi nanti disampaikan, Pak, wow, jangan kurang mepet Pak. Kadang-kadang itu cukup dimasuki anak-anak, ya. Tapi kalau dimasuki dewasa nggak cukup, jangan dipaksakan ya. Jelas? Jadi mengamalkan sunnah harus juga memelihara adab-adab. Nah, ini nggak boleh langsung. Sebab ini pernah adik saya sendiri. Jadi orang ini nggak rapat dengan dia. Dia sudah ke sini, orang ini geser. Dia geser lagi kakinya, maunya nempel dengan kaki orang ini. Geser lagi, setelah yang keberapa kata adik saya, dia ambil sajadah pulang. Nah ini nggak boleh, berdosa adik saya ini. Kenapa? Karena membuat orang nggak jadi sholat, nggak boleh. Apalagi sampean yang anak-anak muda, kakinya digencet gini, nggak boleh ya kan? Coba sini, praktek di sini. Ya. Ini misalnya belum pernah ngaji, orang tua sudah senang sholat. Kan begini, kita nempel, digeser. Nah, ini lagi. Jangan benar diinjek.
Jangan, ada lah anak muda itu winjeknya, nggak boleh, biar saja. Kalau sudah nggak mau, kita sudah nempel, dia kok bergeser, sudah berhenti di situ. Nggak boleh banyak gerak lagi sudah, ya lah, jelas. Ini terjadi, adik saya sendiri cerita saya, anu mas, loh kok sajadahnya dijipuk ngalih wong ya, aku sampai dosa itu nggak boleh seperti itu. Jadi berlebihan itu nggak boleh seperti ini. Kalau sudah nggak mau diajak rapat, ya sudah. Ya sudah. Sebagian orang Pak kalau belum biasa rapat itu tahu kerih, risih dia. Tapi kalau sudah biasa rapat, enak kok rapat itu. Setan nggak akan bisa masuk. Tapi kalau nggak terbiasa rapat, itu risih, kakinya risih. Ya kita harus pelan-pelan, berdakwah itu pelan-pelan, nggak bisa langsung ya. Jelas? Demikian bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Egi dan seluruh ikhwan-ikhwan, direksi, karyawan dan seterusnya. Mudah-mudahan ya, sebenarnya belum saya bahas ini. Mudah-mudahan dengan kita ngaji sholat ini, bertambah rajin dan istiqomah kita dalam sholat 5 waktu. Tolong bapak-bapak jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Kalau panjenengan atau antum belum bisa 5 waktu berjamaah di masjid minimal, Ustadz saya maghrib sudah di rumah, musola dekat, masjid dekat, sudah pergi ke masjid maghrib saja. Saya isya malas ke masjid, ya udah maghrib sok. Pergi sholat berjamaah di sana, rasakan kebahagiaan setelah kita pulang dari masjid. Assalamualaikum, ketuk pintu. Ya, pada istrinya, masuk rumah itu biasa, Assalamualaikum. Terus kemudian ngobrol-ngobrol sama anak istri, rasakan berbeda sekali orang yang berjamaah ke masjid dengan tidak. Dan nanti mereka sudah biasa berjamaah di masjid, kemudian ketinggalan, ada perasaan apa? Kehilangan sesuatu, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Kalau sudah biasa sholat berjamaah, maka ilmu itu harus diamalkan memang. Dan nanti banyak nanti fadilah dari sholat, khususnya sholat berjamaah bagi kita yang mau mengerjakan sholat berjamaah. Minimal apa? Kenal tetangga. Iya. Banyak sekarang orang nggak kenal tetangganya karena nggak pernah sholat berjamaah. Tetangganya tahu ketika dia mati, oh ada Pak ini tuh, mati dia. Jadi taunya tetangganya kalau dia ini tinggal di lingkungan situ ketika mati. Jangan nunggu kita mati dulu, sholat berjamaah di masjid. Bener ini nyata ini, oh ada Pak ini ternyata, nggak pernah ke masjid. Jadi usahakan ya kita ke masjid, walaupun cuma maghrib saja, isya saja, zuhur saja. Kalau subuh kok jarang ya, subuh saja ya silakan ya. Sholat berjamaah, apalagi subuh, nikmat sekali sholat berjamaah subuh. Habis itu dikir, kemudian pulang, ya bersih-bersih rumah, siap-siap, kemudian berangkat kerja, nikmat sekali. Usahakan dijaga sholat 5 waktunya, kalau belum bisa berjamaah, sholatlah minimal tepat pada waktunya, jangan sampai mundur-mundur waktunya. Insya Allah nanti hidup kita tambah tentram. Iya, tambah tentram, keluarga kita tambah tentram, rezeki kita tambah barokah kalau kita mau menjaga sholat. Bedakan waktu kita belum rajin sholat. Beda sekali. Orang yang mengerjakan sholat, penampilannya aja beda dengan orang yang tidak pernah mengerjakan sholat. Tapi ada orang yang sudah sholat, tapi kok penampilannya tetap gak bagus. Kenapa? Akhlaknya gak bagus. Karena dia mungkin tidak benar sholatnya. Atau yang kedua, tidak ikhlas dalam menjalankan sholat. Jika ikhlas dan benar sholatnya, fa insyaallah ta'ala akan membuahkan hasil yang baik. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah ta'ala jika ada umur panjang kita bisa bertemu kembali insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.